Ketika ada berita di media untuk menjadi dirut BUMN bisa membayar 25 miliar, ini adalah sebuah nilai untuk jual beli jabatan direksi BUMN. Hal ini mengejutkan. Segitu parahnya kah korupsi di BUMN? Kembali pernyataan seperti ini akan menggugah rasa nasionalisme sebagian warga negara yang NKRI. Namun yang mencintai buta pemimpin tertinggi dan yang kagum dengan pejabat serba bisa akan biasa-biasa saja membaca berita tersebut. Sungguh, kalian, wahai warga Wakanda, di mana sih nurani kalian itu? Pandora Papers, BUMN banyak yang bangkrut, ekonomi tidak tumbuh baik, neraca perdagangan minus, tekor dibanding dengan negara Tiongkok yang dipuja-puja. Sumber daya alam habis dikeduk, pejabat berbisnis, APBN tekor 800 triliun di tahun 2022 nanti. Kalian masih berkata kadrun pasti yang anti pemerintah yang paling salah. Segitu gampangnya Anda digeser matanya, bukan melihat kesalahan pejabat penguasa, malah bisa dialihkan dengan buzzer urusan yang salah yang lainnya, yaitu kadrun. Biasa itu di dalam strategi sebuah pemerintahan, punya scapegoat itu biasa, punya pengalihan isu itu biasa. Namun kalau Anda seorang patriotik nasionalis, faham bernegara, tidak akan goyang cara melihat benar dan salahnya. Belum pernah sungguh dalam sejarah Indonesia ada cara bernegara yang sedahsyat saat ini di dalam manipulasi jabatannya untuk cuan pribadi dan kelompoknya, namun tetap bebas pejabatnya untuk melakukannya. Keingat kata Cak Lontong, sesungguhnya saat ini tidak ada pejabat koruptor. Koruptor itu adalah pejabat yang ketangkep korupsi. Kalau tidak ketangkap, ya bukan koruptor dia. Jadi sekarang ini penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri jangan-jangan dilakukan oleh hampir semua pejabat, dan pejabat tertinggi diam saja. Begini deh, kita semua tahu cara korupsi terbaik adalah transaksinya di luar negeri dengan proyek di luar negeri atau impor. Izin impor dan apapun yang negara impor 100% pasti ada komisi di negeri lainnya. Oleh karena itu, kita pertanyakan kalau ada yang tahu dan peduli tentang proyek IBC, Indonesia Battery Company, yang akan membeli perusahaan mobil listrik yang tak jelas juntrungannya. Secara pribadi, si Sontoloyo ini menilai akuisisi perusahaan listrik asal Jerman yang akan dilakukan oleh IBC, Indonesia Battery Corporation, tidak layak dan tegas harus ditolak rencana akuisisi ini. Maaf, siapa juga gue ya? Perusahaan tersebut yakni Street Scooter yang akan diakuisisi oleh Odin Otomotif, perusahaan yang didirikan di Luxembourg. Banyak hal yang janggal dengan pembelian senilai 170 juta dolar tersebut, apalagi kalau bertujuan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dalam negeri. Mobil listrik itu banyak pemainnya, kenapa nggak yang nama besar sekalian? Kalau nama kecil atau nggak jelas, di dalam negeri juga banyak pemainnya. Kasih duit 2,5 triliun, langsung jalan itu perusahaan. Lupa, nggak bisa dimainin harga dan komisinya ya kalau lokal. Oh iya, maaf, lanjut ke luar negeri. Sekali lagi kita bertanya, kenapa mesti beli mobil listrik di Jerman? Apa karena bisa digoreng sahamnya di masa depan? Buat cuan dari papers trading gitu ya rencananya? Sungguh, di dalam pengambilan keputusan, pejabat tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan future valuasi. Ini negara, bukan bisnis. Negara jangan berbisnis. Yang untung bukan rakyat tapi pejabatnya. Kalau pemerintah berbisnis, memang pebisnis berbasis bursa saham yang sering mainan valuasi perusahaan memang sering melakukan bisnis berdasarkan valuasi masa depan atau future valuation. Tetapi mudah-mudahan Pak Menteri yang tindakannya katanya sudah disetujui pejabat tertinggi tersebut, mudah-mudahan pejabat tertingginya paham cara mereka main yang terlihat menguntungkan sesungguhnya hanya di kertas dan jualan kertasnya yang untung. Di dunia nyata atau sektor realnya mah nggak bakal ada apa-apa, apalagi kemanfaatannya buat menyerap tenaga kerja, jauh panggang dari api. Tapi saya yakinlah semua buat NKRI kok. Bener kan? Kalian kan mau jabat lagi di 2024, harus cantik di etalase medianya walau terlihat wagu videonya di pompa bensin kemarin.